Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengelolaan keuangan usaha. Nah, di sini langkah-langkah yang pertama yaitu memisahkan keuangan usaha dengan keuangan lain. Melakukan pencatatan di setiap transaksi keuangan adalah dan langkah awal untuk membesarkan sebuah usaha. Yang paling krusial adalah adanya pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi ataupun keluarga. Pemisahan rekening dan keuangan usaha dengan pribadi dilakukan untuk mengetahui apakah usaha yang dilakukan bisa menghasilkan omset yang baik serta bisa mencetak laba yang diharapkan. Yang kedua yaitu mencatat dari hal yang paling dasar. Langkah yang harus dilakukan yang paling sederhana adalah membuat catatan pengeluaran dan pemasukan. Jadi kita sebagai seorang wirausahawan seharusnya kita rutin mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan. Nah, setiap hari itu harus dicatat. Dengan pencatatan dan pembukuan yang rapi, maka transaksi sebuah usaha akan terkelola dengan baik. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pembukuan sebuah usaha. Yang pertama yaitu mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha. Yang kedua, bisa memanfaatkan aplikasi online di toko seperti Windows Store maupun Google Play. Selanjutnya yaitu pembukuan sebuah usaha bisa menjadi acuan untuk pembayaran pajak. Jadi ketika kita sudah rutin melakukan pencatatan, sebagian dari uang usaha kita bisa digunakan untuk membayar pajak. Terakhir yaitu bisa dijadikan acuan untuk menilai kinerja sebuah usaha. Ketika pencatatan sudah dilakukan secara konsisten, maka hal yang harus diperhatikan adalah membayar segala kewajiban dengan sesegera mungkin. Seorang wirausahawan tidak boleh menunda-nunda pembayaran utang. Ia harus cepat menyelesaikan segala tanggungan dan kewajibannya. Jika kita memulai usaha dengan mendapatkan modal dari peminjaman uang di bank maupun di rentenir, ketika kita sudah mempunyai laba yang cukup, maka segeralah bayar semua tanggungan tersebut. Poin selanjutnya yaitu membuat laporan neraca dan laporan laba rugi. Apa itu neraca? Neraca adalah gambaran singkat mengenai posisi keuangan perusahaan yang menunjukkan kepada pemilik perusahaan mengenai nilai perusahaannya pada waktu tertentu. Laporan laba dan rugi adalah laporan yang membandingkan pengeluaran terhadap pendapatan selama satu periode waktu untuk menunjukkan laba atau rugi bersihnya. Poin selanjutnya yaitu memastikan sebuah usaha untung. Nah, sebuah usaha untung merupakan satu hal yang harus diperhatikan dengan baik oleh seorang wirausahawan. Hal ini akan bisa dilakukan ketika seorang wirausahawan melakukan pencatatan dan pembukuan secara jelas. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan kerugian sebuah wirausaha. Yang pertama yaitu kemungkinan salah dalam menetapkan harga. Ketika seorang wirausahawan terjun untuk berbisnis di suatu produk, maka setidaknya ia harus mensurvei harga-harga produk yang sejenis di pasaran dengan tujuan agar harga produk di suatu perusahaan maupun toko kita itu bisa terjangkau dan tidak terlalu mahal serta terlalu murah. Kemungkinan yang kedua yaitu seorang wirausahawan menjual produk atau jasa dengan kualitas yang kurang baik, padahal kompetitor menawarkan kualitas barang atau jasa yang bagus dengan harga yang sangat kompetitif. Kemungkinan yang ketiga yaitu
Seorang wirausahawan menjual kualitas yang bagus dan harga murah, namun layanan yang diberikan sangat buruk sekali. Jadi ketika kita berwirausaha, produk kita sudah bagus, berkualitas, harganya standar, namun pelayanan yang diberikan kurang baik, maka konsumen akan malas untuk kembali ke toko tersebut. Poin D yaitu kemungkinan seorang wirausahawan memiliki visi untuk jangka pendek. Jadi ia hanya memikirkan laba dan tidak pernah memikirkan bagaimana ia akan mengembangkan usahanya. Seperti itu ya. Yang poin E yaitu kemungkinan seorang wirausaha tidak memiliki model bisnis yang kuat, juga modal bisnis yang kuat. Padahal pesaing-pesaing di luar sana itu memiliki modal yang berlimpah. Selanjutnya, salah memilih usaha yang digeluti. Oleh karenanya, ia memang tidak memahami usaha tersebut. Bahkan bisa jadi ia tidak menyukai usaha yang sedang dijalankannya. Poin terakhir yaitu mempunyai sistem keuangan yang tidak kuat, sehingga peluang untuk mengalami kebocoran sangat tinggi. Contoh, seorang wirausahawan salah memperkerjakan orang yang tidak jujur, sehingga didukung dengan sistem pencatatan yang manual, maka karyawan bisa sangat mudah mencuri uang yang masuk melalui kas. Karena rekapan manual itu mempunyai beberapa kekurangan. Jadi bisa saja jika karyawan-karyawan yang dipekerjakan tidak jujur, maka ia akan sangat mudah mencuri uang tersebut. Cukup sekian, sampai di situ dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.